kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Masih bersama dengan Brian Domani di sini. Bener bacanya ya, Brian? Betul. Brian Domani. Brian Domani ya. Domani, oke. Domani kayak Indonesia juga, Domani. Domani. Ya. Tapi bahasa Indonesia lancar ya? Alhamdulillah. Iyalah kalau udah tinggal sini sekitar 13 tahun, ya harusnya sih lancar. Tapi masih ada logat-logat sedikit lah. Iya. Sintayong udah lama tinggal di sini juga nggak lancar-lancar bahasa Indonesia ya. Oke, kembali lagi kita berbincang dengan Brian Domani. Kita bicara soal film terbaru. Oke, baik. Dari Brian Domani dan Vanessa Priscilla. Betul. Tak ingin usai di sini. Ini film bercerita tentang apa, Brian? Tentang cinta yang tulus. Tentang dua orang dengan backgroundnya mirip, tapi karakternya sangat berbeda. Yang dimana mereka mempertemukan each other, hidup sebagai teman. Sebenarnya ada bumbu cinta, tapi mereka takut untuk menyatakan karena takut mengubah semuanya. Terus terjadilah sesuatu kepada karakterku, Kay. Kay itu singkatan dari Kawidra. Kay yang akhirnya dia harus membuat keputusan yang sulit. Karena apa yang terjadi ke Kay itu bakal membuat dia pergi untuk selamanya. Aduh. Ya, dimana orang kita sayang ini kita harus Kay dalam kepalanya gimana pun Krim karakternya Sasa ini. Inti kalau ada aku atau aku pun nggak ada, Krim ini harus bahagia. Oke. Dan itu perjalanan story-nya yang niat tulus, niat ikhlas, tapi dia memendam egonya sendiri. Dan sini semua juga memendam ego mereka masing-masing. Jadi emang tentang cinta yang tulus, tapi penuh rasa sakit sih jatuhnya. Ya. Ini bagus nih, mau langsung di calling kali ya? Bagus. Kaki kejepit ini. Oh. Oke, pemirsa langsung saja kita lihat. Ini dia trailernya. Tak ingin usai di sini. Saudari Clarissa, apakah Anda menerima pria di hadapan Anda sebagai suami Anda? Dalam suka, duka, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan? Saya bersedia. Kenapa Polaroid sih? Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu. Tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita. Itu tadi teasernya untuk film Tak Ingin Usai di sini. Akan tayang 5 Juni 2025. Kita kasih tepuk tangan. Tapi tadi saya lihat sedikit berbeda ya, Brian sekarang dan yang di teaser tadi. Aku turun hampir 7 kilo buat film itu. 7 kilo? Ya, ya itu alasan akhirnya kenapa dia harus pergi itu karena ada sakit sebenarnya. Oke. Sakit, dan aku ingat banget selama syuting itu orang wardrobe-nya benci sama aku. Karena setiap 2 hari celananya harus diketatin lagi. Soalnya lumayan strict aku. Dan karena karakternya bebannya lumayan banyak, aku juga jadi malas makan. Oke. Kayak berasa jadi satu sama karakternya gitu soalnya. Tapi nggak punya mah kan? Enggak ya? Asam lambung? Aku punya mah sebenarnya. Tapi lucu pas syuting itu jadi aman-aman aja. Nggak tahu kenapa. Iya. Ya aku nggak pernah, nggak tahu kenapa. Oke. Iya. Itu namanya ya dedikasi. Wow. Terima kasih loh Pak. Terima kasih Pak. Ya itulah tadi perjumpaan kita. Belum ya? Belum. Penonton kasih semangat dulu dong. Tapi bagaimana awalnya, apa yang membuat kamu tertarik untuk bermain di film ini? Dari awal dikirim ceritanya, aku baca ini langsung nyentuh. Simple. Story itu simple banget, benar-benar nggak ada yang terlalu baik diumpetin dan lain-lain. Ini straightforward story yang gampang banget dicerna. Tapi karena gampang banget dicerna itu, tulusnya berasa. Nggak trying hard to be something different gitu.
Dan ternyata ini emang ada beberapa adaptasi dari film-film sebelumnya dari Korea, Taiwan, kalau nggak salah sampai Filipina juga pernah dibuat gitu. Jadi emang akhirnya aku nonton terus akhirnya oke, ini kayaknya aku pengen banget main karakter seperti ini. Terus akhirnya ketemu Pak Robert Roni yang sangat open, yang sangat sangat excited gitu. Dan dia juga sendiri ada sedikit kisah pribadi juga yang lumayan relate sama cerita ini. Dan dibilang teman mainnya si Sasa, oke, aku belum pernah main sama Sasa sih. Jadi aku suka ketemu orang-orang baru. Di mana nih pengalaman pertama main film bareng Sasa? Sasa tuh lumayan introvert, tapi aku pun kan introvert, jadi aku mengerti itu. Dan di saat syukur banget dia introvert tapi tidak tipe orang yang masang tembok tinggi. Dia mengerti kalau untuk kerjaan kita harus saling trust. Oke. Dan di saat kita udah saling trust itu semuanya ngalir. Dari awal kita trust, dibantu sama Mas Rukman Rosadi, dibantu sama Pak Robert Roni juga yang sangat ikut campur sama pembentukan karakter Kay dan Krim ini. Jadi membentuk chemistry antara Kay dan Krim ini tidak susah. Dan semakin jalannya hari pas syuting dan reading, itu menurutku semakin kuat. Oke. Jadi ketika membangun chemistry tidak ada tantangan? Tidak ada tantangan yang spesifik. Iya. Karena ya itu, ceritanya lumayan straightforward. Dan gampang banget diikutin. Karena kita lumayan, syutingnya tuh lumayan runut, alhamdulillah ya. Soalnya emang adegan-adegan akhir itu lumayan deep lah. Dan emang hari-hari terakhir itu berasa banget perasaan Kay dan Krim. Hingga benar-benar Pak Robert Roni juga emosinya ditumpahkan semuanya. Jadi gampang lah untuk menghidupkan Kay dan Krim ini. Oke, tapi selama syuting ini berapa lama sih proses syutingnya? Proses syuting kalau nggak salah 21 hari kalau nggak salah. Oh termasuk cepat ya? Termasuk lumayan cepat. Tapi itu aku balik. Emang fokusnya benar-benar ke Kay and Krim kan. Iya. Ada Davina juga, Davina Karamoy. Ada juga Renu Jaya juga. Tapi emang pas hari-hari terakhir tuh benar-benar di apartemennya tadi itu. Fokus ke sana. Pak Robert Roni sampai bangun set untuk rumah itu. Karena emang sepenting itu. Dan hari terakhir emang berdua. Jadi lumayan bisa dipadetin lah. Oke, 21 hari itu ada kendala tersendiri nggak? Enggak sih, yang paling bikin... malah ada satu adegan berat yang dimana harusnya di luar, di jalan raya gitu. Tiba-tiba gerimis tipis, tau gak sih gerimis-gerimis tipis yang berat tipis banget itu yang di kamera kelihatan. Awal kita menungguin, tapi akhirnya pas lihat di filmnya malah menambah tekstur adegan tertentu, adegan itu. Yang dimana emang perasaannya seperti hujan tipis itu. Jadi emosionalnya dapet tuh ya? Malah pas lihat layarnya, karena pas kita udah sempet nonton, pas lihat, jadi bagus ya, kayak gitu. Jadi kayak hadiah dari Tuhan lah itu. Kayak Kadang ada faktor-faktor seperti itu ya, ketika dalam proses syuting. Pasti ada. Ya, tapi the best team ya adalah, karena syuting tuh nggak pernah ada syuting yang nggak ada masalah. Tapi kita harus selalu siap untuk, if that happens, ayo kita cari jalan apa. Dan syukurnya tim ini dan Pak Robert Roni selalu siap dengan solvingnya apa. Pernah nggak selama acting ngerasa, aduh kok acting gue jelek banget nih ya? Oh, sering. Sering kayak gitu? Sering banget. Itu gimana mengatasinya tuh? Karena harus sadar kalau acting pada akhirnya menurut aku, itu bukan tentang bagus dan jelek. Itu lebih pas dan tidak pas, atau cocok atau tidak cocok. Jadi mungkin di adegan itu kayak contoh, ada satu adegan di sini. Aku ngerasa pas syuting, oke, Mas Pak Rob, aku belum dapet nih, aku bisa lebih. Aku paksa. Aku kira, aduh udahlah lepas aja adegan ini, ikhlasin aja. Ternyata pas aku lihat assembly satu film ya, syukur aku tidak melebihi apa yang aku udah berikan. Karena kalau aku lebihin, bakal over. Jadi emang terkadang kita harus ikhlas aja dalam mainnya. Ikhlas aja ya? Ikhlas aja, tulus aja. Bisa nggak Brian ngajarin saya acting? Bisa dong. Ini buktinya acting. Tadi acting ya? Iya. Begini doang acting deh? Iya, itu acting. Acting sedih gitu ya? Enggak, acting tuh maksudnya kayak abang tiba-tiba ada masalah tapi tetap senyum, itu acting. Oh gitu ya, tahu aja saya banyak masalah. Kita senyum-senyum aja di sini. Bertemu dengan aku kan berperilaku atau actingnya different. Kalau ketemu kayak bos apa juga kan bentuknya beda lagi. It's called acting juga. Mengasah skill acting gimana? Wah itu beda-beda buat semua orang. Aku makanya sangat bersyukur kemarin buat yang ini. Dan soalnya menurut aku setiap karakter butuh cara approach-nya berbeda-beda.
Dan Bojack ini emang lumayan intens karena ada perubahan fisik dan ada perubahan zaman juga, zaman SMA, kuliah, dan kerja. Jadi itu butuh di breakdown semuanya kenapa lumayan. Tapi sangat bersyukur karena ada Pak Robert Roni sama Rukman Rosadi sebagai acting coach kita dan Sasa yang sangat suportif juga. Oke, jadi kalau kita lihat kan perjalanan kamu masih panjang ya. Amin. Masih benar-benar. muda. Ya. Nanti ke depan kamu ingin dikenang sebagai apa nih? Wow. Dikenang sebagai apa? Kayak sebagai orang bermanfaat, klise nggak sih? Bermanfaat. Ya sudah Klise cukup nggak sih sih? sebenarnya. Hah? Ya Klise nggak wajar. sih? Ya kayak, Iya. atau setidaknya aku kalau suatu hari nanti aku dikasih anak, di gift anak, kayak sebagai ayah dan orang yang bermanfaat aja sih itu sih. Oke. Ya. Oke, yang penting bermanfaat. Ya, itu aja kedepanan. sih. Dan sebagai ayah yang baik. Ya, itu sih. penting. Iya, itu harus sih. Untuk mengasuh generasi kita ke depan agar lebih baik kan. Betul, iya. Nah, bicara soal masa depan, Oke. ini kan ada bonus demografi 2030 lagi sering diperbincangkan nih. Oke, sih. Bentar, minum dulu ya. Oke, saya juga minum deh. Lanjut, makasih semuanya. Belum. Masih 10 second lagi. Jadi, bagaimana generasi muda itu bisa mengambil peran lebih dengan bonus demografi di tahun 2030 ini? Mengambil peran lebih ya. Iya. Menurutku sebenarnya banyak yang pengen mengambil peran lebih. Atau sebenarnya udah ada bakat dan lain-lainnya. Tapi butuh support yang lebih. Ya, if you get what I mean ya. Dari pemerintah maksudnya. Iya. Butuh support yang lebih, butuh trust yang lebih dari yang bersama kita. Soalnya menurut aku talentanya semua ada. Tapi kalau nggak disupport, kalau nggak dikasih jalan, nggak bakal kelihatan talenta itu. Ya. Jadi sebenarnya mengambil perannya banyak yang udah bisa mengambil peran itu. Ya. Tapi ya tinggal, oke, sini aku bantu. Karena banyak negara lain yang disupport, apalagi dalam perfilman, let's say. Ya. Film kita baik banget, director baru yang hebat-hebat, aktor baru yang hebat-hebat, penulis skenario yang hebat-hebat. Tapi sayang, mereka terkadang bingung, oke, aku punya cerita yang bagus nih. Ya. Tapi gimana nih aku mau produksi? Karena buat film tuh nggak murah gitu. Betul. Nggak gampang. Betul. Jadi emang butuh support yang dari Bapak Dari yang tadi. pemerintah. Ya. Itu. Untuk ya, maksudnya kayak salah satunya ya. Ya. Pemerintah bisa juga dari banyak hal lah intinya. Oke. Yang bisa nge-support karya-karya dan mimpi generasi-generasi muda ini. Oke, yang penting kita doakan Brian sukses selalu. Amin. Abang juga sukses Di selalu. karir-karir selanjutnya, di film-film selanjutnya. Amin. Jangan lupa saksikan Tak Ingin Usai di Sini 5 Juni 2025. Oke, baik. Langsung saja kita tutup acara Midnight Live hari ini. Brian Domany sekali lagi terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Masih banyak ya. Sehat selalu dan kita jumpa lagi hari Kamis. Sampai jumpa di Midnight Live. Apakah Anda menerima pria di hadapan Anda sebagai suami Anda? Dalam suka, duka, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan? Saya bersedia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.